Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Imam Rosadi. Kali ini saya akan berbagi informasi atau review tentang fitur terbaru dari Google Form di tahun 2022. Setidaknya ada 4 fitur terbaru yang akan saya berikan. Langsung saja kita buka Google Form-nya. Saya buka di drive saya. Oke, kita misalnya buka di sini ya, di Google Form yang baru. Jadi nanti tampilan awal seperti ini ya, seperti ini. Nah, misalnya di sini saya tuliskan saja judulnya, misalnya PR IPA misalnya ya. Oke, fitur baru yang pertama adalah Google Form sudah tersedia fitur untuk huruf tebal, huruf miring, huruf bergaris bawah, dan juga bisa menyisipkan link. Nah, di manakah kita bisa terapkan fitur ini? Yang pertama di judul Google Form. Nah, di sini ya. Kalau kita klik di sini, judul Google Form atau header Google Form-nya, maka di bawah sini ada menu huruf tebal, terus garis miring, dan huruf bergaris bawah ya. Nah, misalnya ini bisa saya tebalkan. Nah, sini. Atau bisa saya miringkan ya. Atau bisa saya berikan garis bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa menyisipkan link. Di sini kita klik linknya. Kalau punya link atau ya link apa saja bisa ditempelkan di sini ya. Oke. Nah, di manakah fitur ini bisa diterapkan selain di judul? Juga ada di pertanyaan. Nah, di sini ya. Di sini pertanyaan. Misalnya pertanyaannya misalnya ular merupakan hewan melata. Nah, di sini juga bisa kita tebalkan ya huruf-hurufnya. Nah, bisa kita tebalkan semua. Nah, di blok semua ya, atau bisa juga garis miring, bisa juga bergaris bawah seperti ini. Atau hanya sebagian kata saja yang kita tebalkan, misalnya kata melata. Nah, di sini ya. Nah, ini kita tebalkan. Nah, seperti ini. Jadi bisa di semua kalimat, bisa hanya kata tertentu saja. Ya, ini. Jadi ini bisa diterapkan di judul, di pertanyaan ya. Nah, kemudian di mana lagi? Bisa kita terapkan di deskripsi di sini. Nah, di sini ya contohnya. Misalnya di sini ada petunjuk umum. Misalnya ya. Nah, di sini bisa kita tebalkan juga. Nah, bisa garis miring, bisa juga garis bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, di deskripsi. Nah, di deskripsi mana lagi yang bisa kita terapkan? Di pertanyaan juga sini bisa kita masukkan deskripsi juga di sini. Kita klik deskripsi. Nah, di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya. Nah, di sini bisa kita tebalkan garis miring atau bergaris bawah. Nah, sini ya. Atau di deskripsi mana lagi? Saat kita membuat sesi baru. Nah, di sini misalnya di sini petunjuknya pilihlah salah satu jawaban yang tepat misalnya. Nah, di bawah sini tulisan di deskripsi ini juga bisa kita tuliskan, misalnya saya ketik aja contoh ya. Nah, di sini bisa kita tebalkan atau garis miring atau bergaris bawah ya. Nah, oke. Jadi huruf tebal, huruf bergaris bawah dan huruf miring tadi bisa diterapkan di judul, di pertanyaan, dan di deskripsi. Tapi belum bisa diterapkan di opsi jawaban ya. Jadi kalau kita ada soal pilihan ganda seperti ini,
ini belum bisa menggunakan huruf tebal, huruf miring, atau huruf bergaris bawah. Oke, nah itu fitur yang pertama. Sekarang yang kedua, Google Form sudah tersedia fitur untuk jenis font yang digunakan. Nah, untuk jenis font nanti bisa klik di sini. Nah, klik ini ya, tema customize temanya. Di sini kita klik. Nah, nanti di sini ada pilihan. Nah, jadi fontnya bisa kita ganti. Jadi kalau kita ganti di header nih, ini kan hurufnya jenisnya Roboto. Nah, misalnya saya ganti yang lain, misalnya ini. Maka di sini otomatis di headernya itu otomatis berubah. Nah, terus kemudian bisa berubah di question, di pertanyaannya. Berarti yang ini nanti ya yang berubah. Misalnya di sini kan awalnya Roboto. Misal saya ganti di sini misalnya yang ini ya, misalnya. Nah, maka di pertanyaannya di sini ikut berubah, ya. Oke, kemudian di mana lagi? Di ini, di teks. Di teks itu di opsi jawaban ya, di opsi jawaban. Nah, kita perhatikan di sini opsi jawabannya di sini. Option 1 tulisannya. Kita klik di sini. Maaf saya ulang. Kita klik di teks ini, kita klik jenis fontnya. Nah, ini bisa kita ganti ya, misalnya yang ini. Nah, optionnya ikut berubah. Jadi di teks yang lain, di deskripsi juga ikut berubah ya. Nah, itu untuk jenis fontnya. Nah, untuk besaran hurufnya juga kita bisa klik di sini ya. Nah, di sini kekurangannya kita tidak bisa mengetik berapa angka yang akan digunakan untuk font ini, tapi ada maksimalnya di sini 24 ya, maksimalnya yang besar 24, bisa diganti-ganti. Untuk header biasanya 24 ya. Nah, ini untuk question kalau mau dibesarkan bisa misalnya 14, maka di sini di pertanyaan dia ikut membesar ya. Oke, saya kembalikan lagi ke 12. Oke, itu fitur yang kedua ya. Selanjutnya fitur yang ketiga. Google Forms sudah tersedia fitur enter atau ganti baris baru. Nah, di manakah ini bisa diterapkan? Pertama di pertanyaan. Nanti di pertanyaan kita bisa enter nih. Nah, misalnya kata yang bercetak tebal memiliki makna titik. Nah, misal ya ini memiliki makna apa? Nah, ini misalnya hurufnya saya ganti dulu, maaf. Nah, jadi bisa kita enter ya. Oke, nanti kita akan lihat di tampilan muridnya seperti apa. Nah, selain di pertanyaan, bisa juga di deskripsi. Di sini. Nah, di sini bisa kita enter juga. Ya. Di sini bisa kita enter ya. Misalnya tes ya, Pak. Saya tes saja. Oke. Kemudian di mana lagi? Di menu presentasi atau pesan setelah submit. Nah, jadi kalau kita klik setting di sini atau setelan ya. Kemudian kita cari presentasi ini, yang ini ya, presentasi. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada pesan yang akan disampaikan setelah submit. Nah, ini bisa kita edit. Nah, misalnya terima kasih. Tapi bisa di enter ya. Sudah mengerjakan misalnya ya. Oke, nah kita save. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan. Itu fitur yang ketiga ya. Kemudian fitur yang keempat, Google Form sudah tersedia fitur numbering atau bullet pada deskripsi. Nah, jadi hanya bisa pada deskripsi. Misalnya di sini ya. Nah, ini kan deskripsi nih. Nah, ini bisa enter dan bisa kita kasih nomor 1 misalnya.
misalnya membaca basmalah sebelum mengerjakan. Nah, ini ya. Ini misalnya tipe hurufnya normal aja. Nah, membaca basmalah sebelum mengerjakan. Nah, 2 misalnya kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Misalnya ya. Oke, yang ketiga misalnya periksa jawaban sebelum dikumpulkan. Misalnya ini contoh saja ya. Nah, ini bisa di ini ya, di deskripsi atau di deskripsi yang sini ya. Di sini ada deskripsi juga di sisi pertanyaan. Di sini juga bisa. Di sini bisa menggunakan numbering ya. Tuh, 2 misalnya. Ini bisa numbering ya. Atau bullet. Nah, saya ganti bullet. Bullet itu berarti saya enter dulu di sini. Bullet itu berarti yang ini ya. Nih, yang sampingnya. Nah, jadi dia pilihannya hanya ini ya, bullet hitam ya. Oke ya, itu di deskripsi. Jadi itulah 4 fitur yang terbaru di Google Form. Nah, sekarang kita lihat tampilannya di murid. Nah, seperti ini ya. Nih. Ini PR IPA. Nah, di sini ada petunjuk umumnya, deskripsinya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, di sini hanya kata melata yang tebal. Nah, di sini ada kalimat yang bisa kita enter ya. Atau baris baru. Nah, di sini kata yang bercetak tebal. Biasanya kalau di Google Form sebelumnya, tulisan kata yang bercetak tebal memiliki makna ini menyambung dengan kata ini ya, melata. Nah, tapi di sini sudah berada di baris baru. Oke. Nah, kita lihat ya apakah di baris baru ini kalau kita berikan spasi akan tetap tulisannya di bawah angka 1 ini lurus atau di bawah huruf U nih ya. Oke, kita lihat. Nah, ternyata sudah bisa. Jadi kita bisa membuat baris baru dan paragraf ya, paragraf dengan awal katanya, awal kalimat ini kata-katanya bisa menjorok ke dalam ya. Ya, di sini huruf tulisan kata ini bisa diatur menggunakan spasi, mau diluruskan di bawahnya huruf kata yang mana. Ya, di sini saya luruskan dengan ular, berarti bisa ya, bisa menggunakan spasi. Oke, sekian tutorial dari saya, informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.